Upaya pelaku pembunuhan terhadap Iwan Budi Prasetyo untuk menghilangkan jejak memang cukup luar biasa. Sebab selain memutilasi korban dan menghilangkan bagian-bagian tubuh yang mungkin bisa memudahkan identifikasi, pelaku juga membakar jasad korban berikut sepeda motor yang dikendarai korban. Namun tetap saja tak ada kejahatan yang sempurna. Upaya pelaku tidak sepenuhnya berhasil. Sebab sejak awal sejumlah bukti yang tertinggal di tempat ditemukannya jasad korban mengarahkan aparat bahwa korban adalah Iwan Budi Prasetyo, Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah Pemerintahan Kota Semarang. Kepada tim fakta, Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar menceritakan ulang bagaimana korban ditemukan hingga aktivitas korban terakhir lewat pantauan CCTV. Pada tanggal 25 Agustus 2022 yang lalu, kita menerima laporan dari keluarga korban yang menyatakan bahwa korban atas nama Iwan itu tidak kembali sejak berangkat kerja tertanggal 24, sehari sebelumnya. Dari laporan itu kemudian kita melakukan upaya-upaya pencarian, upaya-upaya penyelidikan. Dan akhirnya pada tanggal 8 September kita mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang ada di sini di TKP ini. Kebetulan bersangkutan adalah operator alat berat untuk membersihkan areal ini, yang menyampaikan bahwa di titik ini ditemukan motor yang terbakar. Nah, setelah dilakukan tes DNA ke laboratorium forensik, dipastikan bahwa jenazah itu adalah Iwan. Selain itu, Kombes Irwan Anwar juga menjelaskan sejumlah lokasi penemuan bagian-bagian tubuh korban, sekaligus menjelaskan dugaan motif yang mendasari pembunuhan ini sebagai landasan awal bagi penyelidikan. Yang waktu olah TKP awal di titik ini, di situ diketemukan jasad korban yang diduga Iwan, di mana saat itu hanya ada beberapa bagian yang tidak lengkap, misalnya bagian kepala, lengan kiri, lengan kanan ke bawah, kemudian lutut kanan ke bawah. Itu yang ada bagian bekas terbakar itu apa, Pak? Ya, ini merupakan yang dibilang oleh saksi mata bahwa ya, ada kendaraan terbakar. Ada dua yang terbakar mengarah ke sana, rebah ke kanan, termasuk jenazah yang diduga Iwan itu rebahnya ke kanan. Kondisi jenazah yang terbakar ini dipastikan terbakar atau dibakar dalam keadaan sudah mati. Yang pasti nanti pada saatnya akan kita sampaikan ketika proses-proses penyelidikan ini semakin terang ke atas siapa pelakunya. Sejauh ini premisnya mengarah kemana saja, Pak? Karena kalau berdasarkan keterangan dari Bu Oni, istri dari almarhum, dirinya menyampaikan ada dua kemungkinan motif. Satu yang terkait dengan Pak Iwan menjadi saksi kunci dari kasus korupsi, kemudian yang kedua juga karena ada desas-desus bahwa Pak Iwan ini akan diusulkan untuk naik jabatan sebagai kepala bidang. Dari pihak kepolisian ini premis-premis apa saja yang kemudian sudah ditemukan sejauh ini, Pak? Terkait dengan premis itu, misalnya terkait dengan korupsi, maka kemudian tim akan melakukan pendalaman siapa-siapa saja yang terkait dengan berpotensi menjadi saksi, berpotensi jadi pelaku, manakala premis ini kita kedepankan. Termasuk tadi soal persaingan jabatan, misalnya siapa saja yang kemungkinan melakukan ini ketika itu dikaitkan dengan persoalan perbuatan jabatan. Tetapi itu semua masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Oke, berbicara mengenai TKP, Pak, CCTV yang terdekat di sini di mana, Pak? Dekat itu, Mbak, yang merah putih itu. Oke, ya. Yang menara itu ya, Pak ya? Itu menangkap perjalanan Iwan tanggal 24 pagi, jam 7 lewat. Jam 7 lewat masih terekam di area situ, masih sehat walafiat begitu ya, Pak ya? Ya, motor. Tetapi CCTV yang ada di titik tower ini kan ada kawasan perumahan, kawasan pendidikan, ada CCTV yang kita dapatkan, tidak ada gambaran tangkapan kamera yang
mengantar Iwan ke sana. Jadi kemungkinan akan berhenti. Apakah kemudian tertangkap juga ada pihak yang mengikuti atau sosok-sosok mencurigakan dari CCTV? Ada, tapi mungkin itu masih dalam ranah pengembangan dan proses penyelidikan. Sebelumnya, dalam keterangan pers yang disampaikan, aparat kepolisian juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari berbagai sumber yang ada yang menunjukkan jalur perlintasan korban sebelum akhirnya ditemukan telah terbunuh. Berdasarkan CCTV tersebut, kepolisian juga sempat mencurigai pergerakan pelaku yang diduga telah mengikuti korban. Namun begitu, polisi masih memerlukan bukti-bukti yang lebih spesifik untuk memastikan dugaan-dugaan tersebut.